Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di DCMB TV di Fikih Ramadan spesial tentang perempuan dan semua hal terkait berpuasa. Teman-teman sekalian, para pemirsa DCMB TV dimanapun berada, ada pertanyaan ya dari beberapa pemirsa gitu ya, bagaimana hukum suami atau istri ya mencium, atau suami mencium istrinya atau istri mencium suaminya pada saat berpuasa. Nah, ini menarik sekali sebenarnya, ini menarik dan juga mungkin bertanya-tanya gitu ya, apa hukumnya. Baik pemirsa DCMB TV di mana berada, puasa itu sebenarnya menahan al-imsak. Menahan tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi menahan dari hubungan suami istri ya, atau dalam artian dalam bahasa agamanya al-jima. Nah ini kalau mencium bagaimana gitu ya. Nah secara umum mencium boleh gitu ya, hukumnya boleh, asal ya tidak sampai menimbulkan syahwat atau bahkan menjadi stimulus tadi itu ya, hubungan badan atau hubungan intim suami istri, dimana jika sampai terjadi gitu ya, maka sangat besar sekali kafarahnya, berat ya, yaitu apa? Yaitu memerdekakan budak. Jika tidak bisa, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'ain. Atau jika tidak bisa lagi, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, begitu berat kafarat ya, atau jaminan ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang pada saat berpuasa. Para pemirsa DCMB TV dimanapun berada, ada satu hadis gitu ya terkait boleh tidak mencium ya istri. Ada dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ya, beliau mengatakan bahwa aku merasa bahagia, beliau bilang ke Nabi, aku merasa bahagia lalu aku mencium istriku gitu ya. Atau sebaliknya, sementara aku dalam keadaan berpuasa, lalu aku katakan, wahai Rasulullah, pada hari ini aku telah melakukan suatu perkara yang besar, saya mencium istriku sementara saya sedang berpuasa. Beliau berkata, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau berkumur menggunakan air sementara engkau sedang berpuasa? Artinya apa? Ini Rasulullah menganalogikan kita berpuasa seperti berkumur. Nah, berkumur kan berarti tidak membatalkan, tapi ini harus hati-hati. Jangan sampai air yang digunakan untuk kita berkumur itu justru tertelan, baik sengaja maupun tidak. Nah, sama seperti mencium istri atau mencium suami, bahkan karena bahagia gitu ya, karena harus dikontrol. Ada hukumnya boleh atau puasanya tetap. Ada juga makruh karena kita diperintah untuk berhati-hati, karena mencium itu sebenarnya pintu gerbang gitu ya, suami istri atau mencurahkan cinta atau kasih sayang gitu. Tapi kita diperintahkan untuk berhati-hati dalam melakukan ini. Para pemirsa DCMB TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang hadis yang terkait kafarat tadi. Nah, ini sebenarnya karena sangat berat, maka mencium sebenarnya jangan dilakukan gitu ya. Boleh mencium pada malam hari aja gitu, tapi kalau saat berpuasa atau siang gitu ya, kita tidak bisa kan manusia gitu ya, makanya butuh berhati-hati. Kita sebagai manusia berhati-hati pada saat siang berpuasa itu ya diusahakan menahan ya, imsak. Kemudian pada malam hari ya berbeda lagi ya, malam hari kita sudah batal iftar gitu ya, maka apa yang dilarang pada saat berpuasa dibolehkan kembali. Nah, ini ada hadis yang tentang kafarat tadi ya. Anna Abu Hurairah radhiyallahu an qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala halattu
عبدت يا نبي وقعت على أهلي في رمضان قال أعتق رقبة قال ليس لي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فاطعم 60 miskin. Jadi ini harus orang yang benar kaya, dan ini ya saya kira ini kafarat, bukan persoalan kaya kita punya atau punya budak atau kita bisa puasa dua bulan berturut-turut. Saya kira sangat berat. Bahkan mungkin dengan memberikan makan 60 orang miskin juga sebenarnya bagi orang kaya mungkin mudah, tapi itu bukan hikmahnya, bukan hikmah untuk menahan semua hal-hal ya yang bisa membatalkan puasa itu, sehingga kita hindari betul, sehingga puasa kita berada pada derajat tertinggi, yaitu bagaimana kita hanya bermunajat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang disebut dengan takwa sebagai destinasi, sebagai tujuan akhir dari berpuasa yang didamba, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang ikhlas, kepada hamba-hambanya yang sabar, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Saya kira cukup apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.